萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hahaha, bocah kecil, tulang Anda memang sangat keras. Saya pikir Anda harus setidaknya beristirahat selama 1 bulan sebelum Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka bahwa Anda telah memulihkan beberapa kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar mengejutkan. Tawa lama yang jelas tiba-tiba ditransmisikan ke aula yang luas itu. Hai Bodong perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan juga tersenyum sedikit ketika melihat sosok Hai Bodong. Dia bangkit, mengundangnya sebelum kembali ke tempat duduknya. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru, "Aura Anda." Dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiao Yan agak tidak stabil saat naik dan turun. Sepertinya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan memajukan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Meskipun luka saya sangat serius kali ini, sepertinya telah memungkinkan saya untuk menyentuh penghalang kelas Do Huang. Jika saya beruntung, saya akan segera dapat mencoba menembus level Do Huang." Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera memukul bibirnya dan berseru keras. Akhirnya dia menghela napas, "Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda telah mendapatkan beberapa manfaat dengan berkelahi dengan orang yang kuat seperti Yunshan, itu masih tak terduga bahwa mereka akan memungkinkan Anda untuk menyentuh penghalang Do Huang. Menjadi seorang elit Do Huang, ia secara alami mengerti betapa kesenjangan besar antara Do Huang dan Do Huang adalah dan betapa sulitnya untuk menyeberang. Saat itu, dia tetap berada di puncak kelas Do Huang selama 10 tahun penuh sebelum dia menemukan kesempatan yang beruntung untuk menerobos. Melihat kecepatan latihan Xiao Yan, benar-benar menyebabkan dia menjadi agak tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan tersenyum mendengar seruan Hai Bodong. Menurut situasi normal, peningkatan besar kekuatannya saat dia berada di bawah tanah telah menyebabkan kesulitan yang harus dia hadapi ketika maju dari puncak kelas Do Huang untuk melayang tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih setelah dia keluar dari bawah tanah, kekuatan di tubuhnya tetap diam. Tidak ada aktivitas lain selain dia menjadi semakin akrab dengan kontrol Do Qi di tubuhnya. Menurut harapannya, sulit baginya untuk benar-benar memasuki kelas Do Huang tanpa setidaknya 2 tahun. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Mystic Cloud Sector, ia mendapatkan manfaat yang tak terukur meskipun ia telah melayang di antara garis hidup dan mati beberapa kali. Peningkatan ini di mana ia menjadi kontak samar dengan tingkat Do Huang adalah manfaat terbesar. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh kelas Do Huang saat ini. Ini hanya bisa disebut keberuntungan. Pertempuran hidup dan mati adalah yang terbaik yang dapat menyebabkan potensi tersembunyi dalam tubuh seseorang untuk meletus. Oleh karena itu, pertarungan selamanya merupakan jalan pintas tercepat bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus memastikan bahwa seseorang tidak akan menjadi mayat dingin selama pertempuran hidup dan mati. Jika ini kasusnya, itu tidak akan membantu situasi terlepas dari bagaimana seseorang menerobos. Ambillah retret yang baik setelah cedera Anda sepenuhnya sembuh dan lihat apakah Anda dapat berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang. Hai Bodong tertawa dan mengingatkan.
Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa. Itu benar, Anda meminta seseorang untuk memanggil saya. Apakah ada masalah? Senyum di wajah Xiao Yan menarik sedikit pada penyebutan bisnis yang tepat. Jarinya dengan lembut menekan meja saat dia perlahan bertanya, "Saya ingin tahu apakah Hai Tua telah mendengar tentang fraksi yang disebut Hall of Souls?" Hall of Souls? Hai Bodong kaget ketika dia mendengar ini. Tatapannya mengungkapkan renungannya sebelum dia berbicara beberapa saat kemudian, ahli misterius yang muncul dalam Mystic Cloud Sector haruslah ahli dari fraksi ini. Kan? Iya. Saya memang belum pernah mendengar fraksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, saya telah mengumpulkan beberapa informasi tentang fraksi ini selama waktu Anda memulihkan diri. Mungkin tidak banyak, tetapi saya belajar bahwa fraksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Ini juga berfokus pada berburu roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di benua. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Ayah dan guru saya saat ini ada tangan mereka. Selain itu, setelah mendengar niat mereka, tampaknya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kami. Mereka mungkin mengirim orang-orang kuat di masa depan. Kilau dingin menjentikkan mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berbicara. Hai Bodong mengangguk sedikit. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan fraksi yang kuat seperti Mystic Cloud Sect, yang bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan, Hall of Souls sekarang ditekan di kepala mereka, menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk menarik napas mereka. Melihat kekuatan dari orang yang menyebut dirinya sebagai pelindung Wu saat itu, sepertinya fraksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte awan kabut. Aula jiwa sangat misterius. Jarang ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Jiama di masa lalu, kami jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut dugaan saya, kemungkinan bahwa Hall of Souls ini dapat dianggap sebagai fraksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Douqi. Namun, sekte Mystic Cloud tua dari Kekaisaran Jiama hanya kuasai di dalam kerajaan saja. Lupakan tentang membandingkannya dengan benua Benki yang tak ada habisnya. Mereka hanya bisa dianggap sebagai fraksi tingkat 2 bahkan di daerah barat laut di mana kita berada. Hai Bodong tertawa pahit saat dia menghela nafas. Jangan hanya melihat seberapa kuat Mystic Cloud Sector berada di dalam kekaisaran. Perlakuannya dalam pertemuan besar fraksi untuk bagian barat laut benua ini yang diadakan setiap 5 tahun sekali tidak baik. Ada beberapa orang yang mengejek dan memutar mata mereka. Rapat besar fraksi? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana Kekaisaran Jiama berada secara kebetulan adalah bagian barat laut benua itu. Setidaknya ada 100 negara besar dan kecil di wilayah ini. Kekaisaran Jiama hanyalah salah satu dari mereka. Ada beberapa fraksi dengan kekuatan yang cukup besar di setiap kekaisaran, dan mereka tidak dapat dihitung jika kita menambahkan semuanya. Hai Bodong tersenyum ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak pasti. Dia menjelaskan, pertemuan besar fraksi ini dilakukan oleh beberapa fraksi terkuat di wilayah barat laut. Itu tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua fraksi di wilayah barat laut ini bersama-sama dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan fraksi teratas di benua itu. Namun, belum ada yang mampu mencapai ambisi liar ini sampai sekarang. Daerah barat laut ini terlalu luas dengan sejumlah fraksi di dalamnya. Hubungan mereka semuanya rumit. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka bersama. Tentu saja, yang kuat di sini tidak termasuk Mystic Cloud Sect. Dengan kualifikasi Mystic Cloud Sect, itu hanya dapat dinilai sebagai nilai kedua di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tertawa, namun, ini adalah posisi Mystic Cloud Sector ketika Yun Shan tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu bertahun-tahun,
kekuatan Mystic Cloud Sector bisa dikatakan telah meningkat dengan pesat. Saya pikir itu akan hampir tidak bisa menekan ke posisi tingkat pertama. Jika pertemuan besar fraksi berikutnya akan diadakan, itu harus mampu menyebabkan cukup banyak fraksi yang mengejek Mystic Cloud Sector saat itu untuk menutup mulut mereka. Hahaha, tapi sialnya, mimpi ini dihancurkan oleh Anda, anak kecil. Wajah Xiao Yan kagum ketika mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelum diungkapkan oleh Hai Bodong. Itu tak terduga bahwa Mystic Cloud Sector yang menyombongkan diri di sekitar Kekaisaran Jiama hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Hehehe, itu benar, dua ahli Du Huang yang kami temui di klan Moh saat itu milik rumah ular langit. Rumah ular langit ini adalah fraksi kelas 1 asli di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui dari Mystic Cloud Sect. Saat itu, mereka bahkan hampir mengalahkan kepala sekte umum dan menjadi penguasa wilayah barat laut. Hai Bodong tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Rumah ular langit? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia mengingat dua ahli misterius yang dia temui ketika dia pergi ke klan Moh untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Itu tak terduga bahwa fraksi ini sebenarnya lebih kuat dari Mystic Cloud Sect. Tidak heran mereka bisa memperpanjang anggota badan mereka ke wilayah sudut hitam. Setidaknya, Mystic Cloud Sector tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah kacau semacam itu. Rumah ular langit berada dalam kerajaan ular langit terletak di tengah wilayah barat laut ini. Dan memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi dari Mystic Cloud Sector dalam kekaisaran Jiama. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran ada sebagian yang dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa fraksi lain tetapi semuanya memperlakukan rumah ular langit sebagai pemimpin mereka. Mereka diminta untuk membayar upeti ke rumah ular langit setiap tahun. Hai Bodong tertawa, belum lama sejak kekaisaran Jiama didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini pada fakta bahwa itu terletak lebih jauh ke barat, jarang ada ahli asing yang masuk. Selain beberapa fraksi besar dalam kekaisaran dan keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari rumah ular langit juga tidak akan datang ke sini. Wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiao Li dan Xiao Ding di sampingnya juga berdecak dan menghela nafas. Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum ketika dia melihat cara tercengang dari mereka bertiga. Tatapannya langsung melirik Xiao Yan saat dia perlahan berkata, sekarang Mystic Cloud Sect telah bubar, sangat mungkin bahwa kekaisaran Jiama tidak akan memiliki fraksi yang dapat mengambilnya. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika melihat ekspresi Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, apa arti dari kata-kata yang Anda ucapkan Hai Tua? Hehehe, bocah kecil, Hall of Souls tertarik pada klan Xiao Anda. Tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk membuat semua orang di klan Anda menyembunyikan nama mereka dan menyembunyikan diri di pegunungan yang dalam, bukan? Hai Tua tertawa. Xiao Yan diam. Dia telah berjanji pada ayahnya bahwa dia sekali lagi akan membuat klan Xiao menjadi makmur. Tentu saja, mustahil baginya untuk membuat semua orang menjadi penebang kayu di gunung. Karena Anda tidak dapat menyembunyikan nama Anda, maka secara alami sedikit tidak penting bagi Anda sendiri untuk melindungi klan Anda dengan benar. Oleh karena itu, Anda membutuhkan fraksi yang cukup kuat. Mata Hai Bodong melintas saat dia tersenyum dan melanjutkan, ini adalah kesempatan terbaik Anda sekarang karena Mystic Cloud Sect telah bubar. Jika Anda secara bertahap berkembang di masa depan dan mampu masuk di antara yang kuat dari wilayah barat laut, tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk secara acak membunuh anggota klan Xiao. Seperti di masa lalu, bahkan jika mereka ingin sentuh mereka. Selain itu,
Jika Anda mampu menjadi penguasa wilayah barat laut di masa depan, Hall of Souls akan takut bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, berapa lama yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayah Anda jika Anda harus mencari mereka secara acak sendiri di benua ini? Xiao Yan mengungkapkan ekspresi yang tenggelam dalam pikirannya. Itu lama kemudian sebelum dia mengangguk sedikit. Dia berkata, kata-kata Hai Tua memang masuk akal. Namun, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan jika saya ingin membentuk fraksi yang dapat menekan fraksi-fraksi kuat dari wilayah barat laut dengan tangan kosong. Sifat saya tidak cocok untuk membentuk fraksi. Jika saya membagi perhatian saya pada hal-hal seperti ini, itu mungkin bahkan campur tangan dengan pelatihan saya. Hehehe, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan secara pribadi. Secara alami akan ada orang yang cocok untuk membantu Anda mengelolanya. Pada saat itu, Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa dan terus melatih diri Anda dengan tenang. Hai Bodong tersenyum. Dia melihat Xiao Ding dan Xiao Li di samping Xiao Yan dan tertawa. Ini juga tidak sampai sejauh yang Anda miliki untuk membangun dengan tangan kosong. Mengingat reputasi Anda saat ini dalam Kekaisaran Jiama, secara alami akan ada sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang untuk berkolaborasi selama Anda melambaikan tangan Anda. Selain itu, beberapa klan besar di Kekaisaran semuanya sedang mengawasi tindakanmu. Mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dengan mengikuti Anda. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.